Ya, ambil tempe. Hi, I'm Felix from Germany and I'm tasting this delicious tempeh and I will have it again if I get the chance. Ya, tempe ini kan unik ya. Harus diakui ini makanan yang berakar dalam kebudayaan Jawa gitu. Tapi belakangan juga bisa diterima di suku-suku lain dengan berbagai variasi pengolahan gitu. Nah, kenapa saya mengatakan awalnya Jawa? Karena memang bukti-bukti sejarah memperlihatkan itu. Kedua ya tradisi-tradisi pengolahan tempe juga lebih banyak di Jawa gitu. Dari pelacakan saya tampaknya tempe itu belum muncul sebelum abad 15 gitu. Karena berdasarkan kajian-kajian sastra-sastra lama, dokumen lama, dan juga dalam sebuah kamus bahasa Jawa itu kata tempe tidak ada gitu. Saya perkirakan setelah abad 17, jadi sekitar mungkin 18 atau 19. Ada tempe dan nikmatin ya. Ya, bahkan salah satu ahli memperlihatkan kemungkinan itu muncul saat tanam paksa, sehingga ada kreativitas warga untuk mengolah. Tapi kalau saya sendiri melihat akarnya pasti terkait dengan perdagangan dan distribusi kedelai gitu. Untuk kedelai sendiri kan sudah cukup lama di tanah Jawa, yang saya sangat yakin dibawa oleh migran dari Tiongkok, gitu, dari Cina. Gitu. Nah, kemungkinan besar adalah saat itu pengolahan awal kedelai dalam bentuk tahu lebih mungkin lebih awal gitu. Nah, keberadaan kedelai dan juga mungkin iklim yang mendukung sehingga kemungkinan memunculkan ide untuk membuat tempe itu, apalagi hanya dengan misalnya kedelai dan air dalam jumlah yang cukup sudah menumbuhkan kapang yang memungkinkan fermentasi kedelai. Mas Marioto lihat idenya sebetulnya orang Indonesia atau orang Jawa pertama kali ya bikin tempe itu tadinya apa Mas? Nggak sengaja atau memang sengaja? Dari berbagai kita bicara contoh-contoh ya, lebih banyak kan temuan-temuan itu tidak sengaja gitu. Nah, saya dalam kaitan ini menduga kemungkinan kedelai-kedelai itu berada dalam tumpukan-tumpukan dan mendapat air yang cukup sehingga kapang selektif yang cocok dengan tempe dan kadar air itu hidup dan melakukan fermentasi terhadap kedelai itu gitu. Nah, awalnya saya kira seperti itu. Belakangan sih kita juga melihat dalam beberapa kasus kreativitas penduduk ya, kreativitas warga ketika kemudian menemukan, kemudian membuat olahan-olahan dari komoditas ini. Ya kalau bicara tempe dan kedelai, pasti mau nggak mau kita berkaca pada komunitas Tionghoa. Gitu. Awalnya saya kira itu. Nah, beberapa titik di Jawa, misalnya Pantai Utara, itu pasti banyak dulu komunitas Tionghoa. Terus juga ke selatan ya. Cuma keunikan komunitas Tionghoa di Jawa ini kan sangat cair, sangat iya dengan masyarakat. Jadi agak sulit untuk mencari lokasi yang tepat yang mana gitu, karena itu tadi mereka sangat cair dengan masyarakat. Nah, ini banyak kasus di makanan lain. Ketika kita misalnya ngomong bicara bakmi Jawa, itu kita lihat sekarang pengusahanya malah kebanyakan orang Jawa gitu. Padahal kalau kita bicara mie pasti dari Tionghoa. Nah, ini juga terjadi pada tempe yang pengusahanya awalnya mungkin misalnya tahu mungkin orang-orang Tionghoa, tapi ketika kemudian kultur setempat mendukung, mereka membagi ilmu dan juga akhirnya ya tidak bisa dibedakan oleh
apa namanya, siapa yang masyarakat mana yang mulai apa namanya, mengkonsumsi atau mengolah komoditas ini. Jadi Sangat sulit kalau sekarang ya, apalagi data-data dokumentasi tentang kita bicara sentra waktu itu nggak data sama sekali, Mas. ya sulit. Yang ada kan mungkin seperti Serat Centini tapi ini kan apa namanya, hanya cerita perjalanan dan menemukan makanan-makanan tertentu, termasuk tempe itu di dalam perjalanannya itu. Dibuat di situ pertama. Ya, produksi tempe ini mungkin juga karena mudah sehingga banyak dilakukan di beberapa tempat. Kita tidak bisa mengidentifikasi asal sentra waktu itu gitu. Beda dengan misalnya teknik pandai besi yang memang membutuhkan bahan baku tertentu, keahlian tertentu, sehingga nggak beranjak lah dari tempat-tempat tertentu. Tapi kalau tempe ini relatif apa namanya, dikuasai ilmunya atau cara-cara produksinya dikuasai oleh banyak orang, sehingga ketika kemudian berkembang kita tidak bisa lagi mengidentifikasi lokasi pastinya. Memang nggak ada data yang memang menyebutkan dibuat di sini. Sangat sulit. Bahkan mungkin kalau kita ngomong misalnya melalui kajian mikrobiologi ya, itu juga mikrobiologi ini tidak spesifik daerah tertentu. Ini berbeda kalau di Eropa ya, produksi wine itu bisa teridentifikasi. Jadi mikrobia ini hidup di daerah dekat sungai ini gitu, karena mereka sudah mengidentifikasi jenis-jenis wine tertentu hanya ada di daerah-daerah tertentu, di sungai-sungai, tepi sungai tertentu, di dataran tertentu gitu. Nah itu kita belum mempunyai pencatatan tentang itu. Misalnya kajian mikrobiologis tempe Wonogiri, tempe ini bedanya seperti apa dari sisi mikrobiologinya ya, kapangnya seperti apa, itu kita belum memiliki. Kurang tahu persisnya, memang ada puluhan ya, tapi prinsipnya kan ketika itu menyangkut biji-bijian dan kemudian biji-bijian itu menyerap air dan ditumbuhi kapang itu kemudian mengikat ya antar biji ini, muncullah berbagai jenis tempe itu. Ada tempe apa namanya, kedelai, ada tempe juga yang dari agak gede itu, dan juga mungkin kemasan yang macam-macam ya, tapi tempe tetap tempe ya mungkin ya. Ya ini apa namanya, pengkategorian ini, karena kan ada yang bilang dulu tempe bongkrek ya, tempe gembus itu. Biasanya pengkategorian itu berdasarkan bahan dasarnya. Bahan dasarnya. Nah, kira-kira masuk apa namanya, penggolongan itu memang juga karena apa namanya, penyebutan tempe itu karena memang juga itu tadi, kapang hidup di apa namanya, biji-bijian itu, sehingga membentuk struktur fisik yang sama dengan tempe itu. Saya kira agak terlambat, padahal apa namanya, dari sisi kemampuan tenaga ahli kita paham lah tentang tempe itu, dan juga banyak variasi yang sebetulnya kita bisa lakukan terhadap tempe. Saya terakhir mendengar mahasiswa Indonesia yang studi di Belanda tentang bisnis pangan ini juga mengembangkan apa namanya ya, produk dari tempe ini. Nah ini kita perlu mengejar ketertinggalan ini, sehingga orang ketika ngomong tempe ya Indonesia gitu. Seperti ketika orang ngomong nasi goreng Indonesia, rendang itu Indonesia. Apapun mereka akan membuat variasi ya, tempe ya, Indonesia itu.